Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa khalaqa ma bainahuma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau dari Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun munjiyat wa thalathun mukhlikat. Thalathun munjiyat khasyatullah fi sirri wa alaniyah, wal adlu fi ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina. Wa thalathun mukhlikat syukhum muta' hawa muttaba' wa i'jabul mar'i li nafsih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik, kata beliau menjelaskan thalathun munjiyat, ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Apa 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia? Kata Rasul menjelaskan, yang pertama yang dapat menyelamatkan manusia adalah khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Takut kepada Allah dikala sepi maupun di khalayak ramai. Orang yang takut kepada Allah di tempat yang sepi dan takut kepada Allah di tempat yang ramai, maka dia akan selamat. Tetapi kalau orang hanya takut kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat yang ramai dia tidak takut kepada Allah, dia terbawa oleh arus keramaian, dia tidak akan selamat. Atau sebaliknya, orang di tempat yang ramai dia takut kepada Allah, tapi di tempat yang sepi mungkin dia menganggap bahwa tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan, dia pun bermaksiat, dia pun tidak akan selamat. Yang akan selamat adalah khasyatullah, dia takut kepada Allah fi sirri wa alaniyah. Di tempat yang sepi dia takut kepada Allah, di tempat yang ramai pun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar dari sejarah bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak oleh Zulaikha untuk bermaksiat, ketika tidak ada orang lain kecuali mereka berdua saja. Apa jawaban daripada Nabi Yusuf? Dia mengatakan, inni akhafullah. Dia takut kepada Allah. Kita belajar bagaimana di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika ada seorang pemuda pengembala kambing didatangi oleh Umar. Umar menanyakan tentang berapa jumlah kambing yang digembalakannya. Saking banyaknya kambing yang digembalakan, dia pun tidak tahu berapa jumlahnya. Ketika Umar menawarkan, jualah 1 ekor saja dari kambing yang digembalakan, dia mengatakan kepada Umar, ini bukan kambing saya, tapi ini kambing tuan saya. Saya hanya memakan upah daripada gembalaan ini. Umar mengatakan, bukankah tuanmu juga tidak tahu berapa jumlah kambing yang engkau gembalakan? Apa kata pemuda ini? Mengatakan, betul, tuanku tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui berapa jumlah
kambingnya digembalakan dan berapa kambing yang aku jual yang bukan hakku untuk menjualnya. Subhanallah, dia pun selamat. Andai kata setiap kita memiliki sifat seperti ini, takut kepada Allah di tempat yang sepi dan di tempat yang ramai, insya Allah kita akan selamat. Kalau setiap penyelenggara negara memiliki sifat seperti ini, KPK tentu tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Orang tidak akan melakukan korupsi. Orang tidak akan selingkuh. Karena setiap orang takut kepada Allah di tempat sepi maupun di tempat ramai. Dia selamat, keluarga selamat, negara pun akan selamat. Ini pertama. Lalu yang kedua, kata Rasul menjelaskan, yang akan menyelamatkan manusia selain takut kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, yang kedua kata Rasul yang dapat menyelamatkan manusia adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Orang yang bisa hidup sederhana ketika dia menjadi orang miskin, fakir, tapi dia juga bisa hidup sederhana ketika dia menjadi orang kaya. Banyak orang bisa hidup sederhana ketika jadi orang miskin, tetapi jarang yang bisa hidup sederhana ketika dia jadi orang kaya. Ketika jadi orang miskin, dia sederhana, wajar. Memang tidak ada yang mau dijadikan untuk pemborosan. Tapi ketika dia menjadi orang kaya, dia juga hidup sederhana. Ini luar biasa. Ini yang akan menyelamatkan dia. Kita belajar daripada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan orang miskin, beliau orang kaya. Kenapa? Kita baca sejarah. Dijelaskan dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Khadijah untuk menikah, itu maharnya 20 ekor onta. Kalau ada orang menikah bisa dengan mahar 20 ekor onta, itu menunjukkan bahwa itu orang kaya. Andai kata 1 ekor onta sama dengan 1 ekor kerbau di daerah kita, 1 ekor kerbau 20 juta. 20 ekor kerbau 400 juta. Menunjukkan apa? Berarti Nabi Muhammad SAW ada sosok orang kaya. Walaupun beliau orang kaya, beliau hidup sederhana. Sarapan pagi, 3 butir kurma, segelas susu, seteguk air zam-zam. Tidur beliau, bangun pagi berbekas punggung beliau dengan pelepah kurma. Beliau hidup sederhana. Kesederhanaan ini menyelamatkan manusia. Kalau kita lihat di beberapa tempat, orang-orang yang melakukan korupsi, itu tidak sedikit juga dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah secara ekonomi dia mapan. Dia memiliki harta yang cukup. Banyak hartanya. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Ini salah satu penyebabnya adalah hidup tidak sederhana. Selalu ingin mencapai keinginan-keinginan. Apapun yang dimilikinya ingin terus ditambah lagi dan ditambah lagi. Hidup penuh dengan pemborosan. Hidup boros. Kata Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya orang yang hidup pemborosan, mubazir adalah saudara-saudara setan. Jadi kalau kita mau selamat, itu hidup sederhana. Hidup sederhana ini bukan berarti hidup pelit, medit, bukan. Oh, jangan-jangan nanti misal kita berjalan nih. Kita berjalan di tengah terik panas matahari. Keringat berkucuran di wajah kita. Lewat tukang jual cendol tuh. Rasanya tenggorokan mau tuh menikmati manis enaknya cendol, segarnya. Tapi terasa, nggak usah lah. Saya kan sederhana. Itu bukan sederhana, itu menyiksa diri. Sederhana artinya memiliki sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak melampaui daripada itu.
Nah, apabila 3 ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan selamat. Khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Takut kepada Allah ketika di tempat yang sepi, di tempat yang ramai. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Dia bisa hidup sederhana, jadi orang miskin maupun jadi orang kaya. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga kata Rasul adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Orang bisa berlaku adil ketika hatinya tenang, dan bisa pula berlaku adil ketika hatinya sedang marah. Banyak orang bisa berlaku adil ketika hatinya tenang, tapi jarang orang bisa berlaku adil ketika hatinya marah. Itulah sebabnya kalau orang sedang menjatuhkan suatu perkara, memutuskan suatu perkara, dia mesti dalam kondisi tenang. Hatinya tenang. Tidak dalam kondisi emosional. Tidak dalam keadaan marah. Karena marahnya itu bisa mempengaruhi keputusan yang akan dia jatuhkan. Yang akan dia putuskan. Maka kata Rasul mengatakan dalam hadis beliau, La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau suka marah, jangan suka marah, jangan suka marah. Maka di antara tips untuk agar kita tidak suka marah ketika kita ingin marah, fasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mulai terasa dari dalam dada kita hendak marah, muka mulai memerah, telinga mulai panas, cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. Karena itu bagian daripada pengaruh syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih juga marah, orang yang marah sedang berdiri bawa duduk. Ini orang marah berdiri, ini duduk, duduk. Mudah-mudahan nanti kalau dia duduk, marahnya mulai berangsur berhenti. Jangan terbalik, orang marah duduk langsung berdiri, tambah marah. Kalau sudah duduk masih juga marah, bawa baring, berbaring. Nanti kalau sudah berbaring masih marah juga, ayo berwudu, berwudu. Ketika kita berwudu, dibasuh kepala kita dari depan sampai belakang. Di sini otak besar, di sini otak kecil. Sudah adem, ayem, tenang, otak kecil sudah dingin. Yang sering panasnya ke otak belakang. Memikirkan ini berbagai macam kredit ini. Ini sudah dingin. Mudah-mudahan marahnya redam. Ternyata setelah selesai berwudu masih juga marah. Ayo sunat. Solat sunat. Solat sunat mutlak 2 rakaat. Ketika dia solat, dia sujud di hadapan Allah. Ketika dia sujud di hadapan Allah, kepalanya yang lagi panas, itu sudah lebih rendah daripada pinggulnya. Ini tempat keluarnya kotoran, sudah lebih tinggi daripada kepala kita. Maknanya apa? La taghdab. Jangan suka marah. Tapi masih marah juga. Nah, jalan satu-satunya masuklah dia ke rumah sakit jiwa. Pasunglah dia. Jadi apapun kondisinya, mesti kita bisa berbuat adil. Berbuat adillah engkau, sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Apapun kondisinya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan marah, kita mesti selalu berbuat adil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apabila 3 ini sudah kita laksanakan, insya Allah kita akan dapat selamat dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti, insya Allah. Billahi na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.